Selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama kembali mendengarkan sharing devosi dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bangun, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Bukan karena hebat dan kuat kami percaya itu Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, bimbing juga hamba-Mu yang boleh mensaringkan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang boleh hamba sayangkan menjadi sumber berkat bagi anak-anak sekalian yang boleh mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kasih Bapa gitu ya. Tentunya dan Ibu percaya gitu ya, kamu pernah merasakan kasih Bapa di surga secara langsung gitu ya, khususnya dari yang sangat mungkin kamu akan jawab adalah dari nafas kehidupan gitu ya. Tapi kasih Allah Bapa bukan hanya sekedar nafas kehidupan untuk kita gitu ya. Kebutuhan rohani pun juga Bapa penuhi untuk kita gitu ya. Dari pakaian kita, dari makanan kita gitu ya, dari rumah yang kita tinggali saat ini gitu ya. Sayur-sayuran, bahan pangan, bahan pokok semua Tuhan sediakan untuk kita. Dan semuanya itu punya waktunya sendiri. Tuhan mengaturnya untuk kita semua. Gitu ya. Kalau seandainya ditanya. Nah, tentunya kita juga bertanya ya, apakah hal ini hal yang baik gitu ya ketika Allah menyediakan kebutuhan pokok kita untuk setiap hari. Ya tentunya ini hal yang baik ya, nak, tidak perlu dipungkiri lagi dan tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya gitu ya. Ini hal yang sangat baik Tuhan sediakan untuk kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Oke, dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 menyatakan seperti ini. Mari kita baca sama-sama dan kamu juga baca di tempatmu masing-masing ya. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya? Itu diganti ikan. Atau jika ia meminta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Gitu ya. Kalau kamu boleh kembali mengingat orang tuamu di rumah, gitu ya, nak. Ketika kamu meminta kepada orang tuamu, misalnya adalah ikan gitu ya, tidak mungkin serta-merta orang tuamu langsung memberikan kamu kalajengking gitu ya. Tidak mungkin dia memberikan kamu kalajengking. Ini satu perumpamaan yang baik yang harus kamu pikirkan setiap hari, kamu refleksikan setiap hari ketika kamu berada bersama-sama juga dengan orang tuamu ya. Tuhan menciptakan orang tua untuk kita sama-sama ya berefleksi bagaimana kebaikan Tuhan ya, membagaikan orang tua kepada anak gitu ya. Ketika dia minta ikan, tidak mungkin orang tua memberikan ular kepada anaknya ular yang berbisa gitu ya. Malahan ketika anaknya minta ikan gitu ya, mungkin ketika nggak ada ikan di rumah, kalau istilahnya di rumahmu tidak ada ikan, mungkin diganti dengan telur setidaknya. Tidak mungkin diberikan hal yang berbisa begitu ya, nak. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga ya. Jika manusia tahu hal baik, apalagi Bapamu yang di surga gitu ya. Manusia mengerti kebaikan, mengerti begitu ya. Apalagi dia manusia hanya ciptaan, terlebih juga Bapamu di surga sang pencipta mengerti arti kebaikan gitu ya, nak. Mazmur 103 ayat 12 sampai 13 menyatakan bahwa sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia ya. Jika kita gagal menaati Allah gitu ya, Bapak kita akan berusaha ya untuk mendisiplinkan kita, tetapi Dia juga mengampuni kita atas segala pelanggaran-pelanggaran kita ya. Kasih Bapa tidak pernah akan terhingga oleh apapun juga, baik dari sejauh timur, dari barat, terombang-ambing oleh angin, tapi kasih Bapa ya kepada kita semua
akan tetap ada selama-lamanya, asalkan kita percaya dan takut akan Dia, begitu ya. Kemudian di Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 menyatakan seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, nah ini menyatakan bahwa Allah Bapa kita ya menjamin kita ya tidak akan pernah berpaling dari Dia untuk hilang selamanya ya, karena kita adalah milik kepunyaannya Allah. Kalau seandainya saja perumpamaan domba ya, domba yang buta ya bisa mendengar suara Allah gitu, apalagi kita yang milik kepunyaan Allah gitu ya. Kalau seandainya saya di slide sebelumnya sudah menyatakan bahwa Allah akan berusaha ya untuk menjamin hidup kita kalau kita takut dan percaya akan Dia. Begitupun di Yohanes menyatakan bahwa domba-dombanya ya, kita semua anak kepunyaannya tidak akan hilang gitu ya. Tidak akan binasa karena kita kepunyaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut ya mereka dari tangan Bapa. Itu di ayat 29. Oke. Bagaimana tentang hidupmu? Jadi kita akan masuk refleksi. Apakah kamu menyadari kasih Allah dalam kehidupanmu? Pada saat kapan ya? Pada saat kapan kamu menyadari kasih Allah itu dalam kehidupanmu? Apa yang dapat membuatmu mengucap syukur atas kejadian hidupmu? Apakah ketika kamu lagi senang ya? Lagi senang saya dapat nilai 100, atau lagi susah pun kamu mengucap syukur gitu ya untuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Pada saat kapan kamu selalu mengucap syukur? Apakah tindakan syukurmu cukup ya? Sama seperti di refleksi pertama gitu ya. Kamu mengucap syukur pada saat kapan? Apakah tindakan mengucap syukurmu itu sudah cukup gitu? Apakah ketika ya udah aku senang, aku ucap syukur, setelah itu cukup? Apakah itu cukup gitu ya? Ya, untuk menutup devosi kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita benar-benar melihat kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jangan ragu, jangan gentar, sebab Allah beserta kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sungguh luar biasa kasih Bapa dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena hebat dan kuat kami, Tuhan, kami boleh memperoleh segala sesuatunya, tapi kami percaya Tuhan semuanya berkat dan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, bantu kami Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami, kiranya kami selalu seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Ini hidup kami Bapa, kami akan buta ketika kami berjalan sendiri dengan hikmat kami sendiri, tapi berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk yang boleh kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, dan kami percaya Tuhan yang selalu menolong. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya.